Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit yang kedua, yaitu kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar air mendidih. Kalau ada pertanyaan misalkan berapa titik didih air, nah mungkin yang belum belajar sifat koligatif larutan, terutama kenaikan titik didih dan tekanan uap, banyak yang akan menjawab bahwa titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius. Nah, titik didih air ternyata tidak selalu 100 derajat Celcius, tergantung lokasi di mana air tersebut dididihkan. Nah, gambar yang kedua, ya, ini adalah ada air yang dididihkan, misalkan ini lokasinya di dataran tinggi, ya, atau di pegunungan. Nah, mana yang akan lebih cepat mendidihkan air di atas gunung, ya, atau di dataran tinggi, atau di dataran normal yang rendah? Nah, ternyata titik didih air di dataran tinggi itu lebih kecil, ya, atau di bawah 100 derajat Celcius, sedangkan titik didih air di dataran rendah atau yang normal itu adalah 100 derajat Celcius. Artinya air akan cepat mendidih itu kalau di dataran tinggi. Nah, mengapa bisa berbeda? Nah, perhatikan atau simak dengan seksama penjelasan berikut. Nah, apa yang dimaksud dengan titik didih? Nah, titik didih adalah suhu ketika tekanan uap jenuh zat cair sama dengan tekanan udara luar atau tekanan atmosfer. Nah, ini ada gambar air yang sedang dididihkan. Nah, air itu memiliki tekanan uap jenuh zat cair. Tekanan uap itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian di sini ya juga ada tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Nah, jika tekanan udara luarnya masih lebih besar daripada tekanan uap zat cair ini, ya, maka itu belum mendidih. Tapi kalau tekanan uap zat cair sudah sama dengan tekanan udara luar, itu yang disebut dengan mendidih atau titik didih, ya. Sehingga kalau sama, maka air itu akan menguap banyak, ya. Kemudian pecah di sini karena tekanan udaranya sudah sama dengan tekanan uap. Sehingga kalau mendidih, ya, itu seperti ada letupan atau pecahan air-air tersebut. Nah, titik didih air murni diukur pada tekanan 1 atmosfer atau dataran rendah itu adalah 100 derajat Celcius. Hal ini berarti pada saat air dipanaskan sampai 100 derajat Celcius, tekanan uap air murni akan mencapai 1 atmosfer atau 760 mm Hg, ya, sama dengan tekanan udara luarnya. Apabila tekanan udara luar kurang dari 1 atmosfer, misalnya di atas gunung atau di dataran tinggi, maka titik didih air bisa kurang dari 100 derajat Celcius, ya. Kenapa? Karena kalau tekanan udara luarnya kurang dari 1 atmosfer atau kurang dari 760 mm Hg, maka energi yang diperlukan, ya, untuk menguapkan air atau mendidihkan air itu tidak sebesar jika tekanan uapnya 1 atmosfer, ya. Sehingga suhunya bisa lebih rendah daripada 100 derajat Celcius. Nah, kesimpulannya, titik didih suatu zat cair bergantung pada tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Semakin kecil tekanan atmosfer, semakin rendah titik didih. Semakin besar tekanan atmosfer, semakin tinggi titik didih. Nah, bila ke dalam air murni dilarutkan suatu zat yang sukar menguap atau non volatil, ya, maka pada suhu 100 derajat Celcius tekanan uap air belum mencapai 1 atmosfer dan itu berarti air belum mendidih. Nah, untuk dapat mendidih maka diperlukan suhu yang lebih tinggi, ya. Jadi jika ke dalam air ditambahkan suatu zat terlarut yang sukar menguap, ya, maka molekul air akan tertahan. Kalau tertahan, maka diperlukan energi yang lebih besar untuk menguapkannya, sehingga diperlukan suhu yang lebih besar, ya, sehingga ada kenaikan titik didihnya. Nah, makanya di sini judulnya adalah kenaikan titik didih larutan, kan. Kalau ada zat terlarut yang non volatil, maka titik didihnya bertambah, artinya naik. Nah, menurut hukum Raoult,
besarnya kenaikan titik didih larutan sebanding dengan hasil kali dari molalitas larutan atau M kecil dan kenaikan titik didih molal atau KB. Atau dirumuskan delta TB sama dengan KB kali M. Ya, dengan keterangan delta TB adalah kenaikan titik didih dalam derajat Celcius, KB-nya adalah tetapan kenaikan titik didih molal, derajat Celcius per molal, dan M adalah molalitas larutan dengan satuan kilogram per mol. Nah, jadi kenaikan titik didih itu lambangnya delta TB dan rumusnya adalah KB dikali molalitas. Sedangkan kalau yang ditanyakan TB, di mana TB itu adalah titik didih larutannya, maka rumusnya tinggal TB0, di mana TB0 itu adalah titik didih pelarut, ya bisa air ataupun juga yang lainnya, ditambah delta TB kenaikannya. Ya, nanti ada contoh soalnya. Nah, contoh soal. Sebanyak 9 gram glukosa dilarutkan dalam 100 gram air. Hitunglah titik didih larutan yang terjadi jika diketahui massa molekul relatif glukosa adalah 180 dan KB air 0,52 derajat Celcius per molar. Nah, pembahasannya ya, yang ditanyakan di sini adalah titik didih larutan, bukan kenaikan titik didih. Maka rumusnya titik didih larutan itu TB. Oh, jangan sampai kebalik TB dengan TB0. Kalau TB itu adalah titik didih larutan, kalau TB0 adalah titik didih pelarut. Ya, jadi TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. Nah, artinya untuk mencari TB, kita harus mencari delta TB dulu. Nah, dari mana kita mencari TB0? Nah, di sini TB0 itu adalah titik didih pelarut dan kebetulan pelarutnya adalah air. Dan air memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Jadi walaupun tidak diketahui, biasanya TB0 itu kalau tidak diketahui berarti 100 derajat Celcius. Ya. Kecuali kalau di soal diketahui angka yang berbeda. Nah, rumusnya untuk mencari delta TB sama dengan KB kali M. Oke, KB-nya diketahui di soal, ya, KB-nya sudah ada ini 0,52, berarti kita akan mencari M, di mana M adalah molalitas larutan. Nah, molalitas larutan itu sudah dibahas di kelas 10, di konsentrasi, di bab hubungan mol dengan konsentrasi larutan. Rumusnya, molalitas larutan sama dengan mol zat terlarut, kebetulan di sini zat pelarutnya ada glukosa, berarti mol glukosa dibagi massa pelarut. Kebetulan pelarutnya adalah air, berarti massa air dalam satuan kilogram. Ya, jadi massa airnya atau massa pelarutnya satuannya harus kilogram. Oke, karena di soal belum diketahui mol glukosanya, ya, baru diketahui ini massa air, maka kita harus mencari dulu mol glukosa, ya, dari massa, karena yang diketahui adalah massa glukosa. Rumusnya ini juga sudah di kelas 10, mol sama dengan massa dibagi massa molar. Massanya berarti massa glukosa. Nah, massa glukosa di soal diketahui yaitu ini 9 gram, ya, dibagi massa molar glukosa, atau massa molar itu kalau senyawa sama dengan MR-nya, berarti MR glukosa sama dengan massa molar glukosa. Berarti dibagi 180 gram per mol. Ya, 9 per 180 adalah 0,05 mol. Sekarang mol dari glukosa sudah diketahui, kita masukkan ke sini. Sama dengan mol glukosanya 0,05 mol dibagi massa air. Nah, di rumusnya massa air harus satuan kilogram, sedangkan di soal diketahui satuannya gram. Berarti kita harus merubah gram ke kilogram, yaitu dibagi 1000. 100 dibagi 1000 sama dengan 0,1 kilogram. Berarti dibagi 0,1 kilogram. 0,05 dibagi 0,1 sama dengan 0,5 mol per kilogram. Nah, mol per kilogram bisa juga ditulis molal atau M kecil, ya. Jadi molalitasnya sekarang udah diketahui 0,5 molal. Oke, sekarang tinggal dicari delta TB-nya, masukkan ke sini M-nya. Delta TB sama dengan KB-nya sudah ada 0,52 derajat Celcius per molal dikali 0,5 molal, ya. Sama dengan 0,22
derajat Celcius. Jadi delta TB-nya 0,26 derajat Celcius. Maksudnya adalah kenaikannya sebesar 0,26 derajat Celcius. Jadi kenaikan dari berapa? Dari 100 derajat Celcius titik didih air naik sebesar 0,26 ya. Berarti TB-nya adalah 100. Nah, ini kan rumusnya. TB-nya itu adalah TB0 ditambah delta TB. Nah, karena di soal tidak diketahui TB0-nya ya, dan ini pelarutnya adalah air, berarti di sini adalah TB pelarut atau TB air, dan TB air biasanya 100 derajat Celcius kalau di soalnya tidak diketahui. Ditambah 0,26 delta TB, berarti TB-nya 100,26 derajat Celcius. Ya, atau gini, kan kenaikannya 0,26, dari 100 naik sebesar 0,26, ya berarti titik didih larutannya ya tinggal ditambahkan 100 ditambah 0,26 adalah 100,26 derajat Celcius. Itu jawabannya. Contoh soal yang kedua. Sebanyak 60 gram kristal non-elektrolit X dilarutkan dalam 2000 ml air. Jika titik didih yang terukur dari larutan X tersebut adalah 100,26 derajat Celcius, berapakah massa molekul relatif atau MR senyawa X tersebut jika diketahui KB air 0,52? Oke. Pembahasannya di sini ya, supaya mudah, karena ini yang ditanyakan bukan TB atau delta TB, yang ditanyakan adalah MR zat X. Berarti supaya mudah kita harus menuliskan dulu diketahui ya. Diketahuinya apa saja? Yang pertama diketahuinya 60 gram kristal. Berarti gram itu massa ya, massa X. 60 gram, kemudian 2000 mililiter air. Mililiter itu adalah volume ya. Volume airnya adalah 2000 mililiter. Kemudian diketahui 100,26 derajat Celcius. Nah, apa keterangan 100,26 derajat Celcius? Di sini ada jika titik didih yang terukur dari larutan X. Berarti ini adalah titik didih larutan. Titik didih larutan itu TB ya. Jadi titik didih larutan itu TB. Kalau TB 0 itu adalah titik didih pelarut. Ya, berarti diketahui TB-nya 100,26 derajat Celcius. Kalau delta TB itu adalah kenaikannya. Nah, kemudian diketahui juga ya, yang ini tidak ditulis, diketahui juga KB air 0,52. Oke, yang ditanyakan di soal itu adalah MRX. MR itu massa molekul relatif. Ini sudah dibahas di konsep mol ya. MR itu hubungan mol dengan massa. Oke. Nah, ini materi di kelas 10 ya. Nah, rumusnya, nah ini dari rumus mol, mol sama dengan massa dibagi massa molar. MR itu sama dengan massa molar ya. Nah, berarti kalau yang ditanyakan massa molar atau MR sama dengan secara matematik sama dengan massa dibagi mol. Nah, atau massa molar itu adalah sama dengan massa molekul relatif ya. Jadi massa molar itu bisa massa molekul relatif atau MR. Jika senyawa atau jika unsur itu massa atom relatif atau AR ya. Jadi sama saja. Mencari massa molekul relatif sama dengan mencari massa molar. Ya, berarti massa dibagi mol. Oke. Berarti massa molar X atau MRX ya sama dengan massa X dibagi mol X. Oke. Nah, massa X itu sudah ada di soal. Diketahui 60 gram sedangkan molnya belum ada. Ya, di sini di soal ini tidak ada mol X. Berarti kita harus mencari mol X. Dari mana mencari mol X? Nah, mencari mol X di sini tidak bisa mencari mol X dari massa X. Kenapa? Karena untuk mencari mol dari massa diperlukan massa molar. Sedangkan di sini massa molarnya justru ditanyakan. Ya, berarti kita mencari molnya dari yang lain, yaitu dari data yang diketahui. Data yang diketahui di sini adalah TB ataupun delta TB ya. Berarti kita mencarinya dari situ. Oke. Nah, kita bisa mencari molnya dari rumus delta TB karena rumus delta TB itu sama dengan KB kali M. Nah, kita bisa mencari mol ini dari M. M itu molalitas. Kenapa dari M? Karena yang ada molnya, mol zat terlarut, itu adalah di konsep molalitas ini.
Berarti kita mencari molalitasnya baru bisa mencari molnya dan terakhir MR-nya atau massa molarnya. Nah, berarti untuk mencari M ini diperlukan delta TB dan KB. Ya, KB-nya sudah ada, tapi di sini tidak ada delta TB. Justru yang ada diketahui adalah apa? TB. Tapi delta TB bisa dicari dengan TB. Ya, di rumusnya sama dengan, nah ini rumusnya TB sama dengan TB0 tambah delta TB, di mana TB adalah titik didih larutan, ya. TB0 titik didih pelarut atau titik didih air kalau pelarutnya air, dan delta TB itu kenaikannya. Oke, TB-nya diketahui. Nah, ini yaitu 100,26 atau dicari dulu ya rumusnya. Delta TB secara matematik sama dengan delta TB sama dengan secara matematik berarti TB dikurangi TB0 ya. Nah, delta TB-nya adalah yang ditanyakan, sedangkan TB-nya 100,26 dikurangi TB0. Nah, berapa TB0? Tidak ada di soal. TB0 itu adalah titik didih, seperti contoh soal nomor 1, titik didih pelarut. Dan kebetulan di sini pelarutnya adalah air. Dan kalau tidak diketahui titik didih pelarut atau titik didih air, berarti dianggap 100 derajat Celcius. Nah, sama dengan 100,26 dikurangi 100 itu adalah 0,26 derajat Celcius. Ya, artinya titik didih air 100 itu air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, sekarang delta TB-nya sudah diketahui. Kalau delta TB-nya sudah diketahui, ya, maka kita bisa mencari M dari rumus yang ini. Yang ini, yang atas atau yang ini saya tulis lagi. Delta TB sama dengan KB kali M. Delta TB-nya adalah 0,26, ya, KB-nya sudah ada di soal 0,52 dan M-nya ditanyakan. Ya, M di sini adalah molalitas. Oke. Berarti secara matematik molalitas sama dengan 0,26 dibagi 0,52, hasilnya 0,5 molal ya. Atau 0,5 mol per kilogram. Jadi molal itu mol per kilogram. Jadi sekarang molalitasnya sudah diketahui. Nah, kenapa harus dicari molalitas? Karena di molalitas itu ada molnya. Nah, ini rumusnya ya. Perhatikan di molalitas. Nah, molalitas sama dengan mol zat terlarut dibagi massa pelarut. Nah, mol ini yang bisa kita cari ya. Oke, berarti molalitas X ya di sini, larutan X sama dengan mol X dibagi massa air ya. Massa airnya dalam satuan kilogram. Nah, molalitasnya sudah dicari tadi 0,5 mol per kilogram, sedangkan mol X-nya itu yang akan dicari dibagi massa air. Nah, di sini di soal ini tidak diketahui massa air, tapi yang diketahui adalah volume air sebanyak 2000 ml. Nah, berarti kita harus merubah volume menjadi massa. Nah, untuk merubah volume menjadi massa dari air itu mudah. Kenapa? Karena massa jenis air itu satu. Artinya volume sebanding dengan massanya. Atau kalau 2000 ml air itu setara dengan 2000 gram air. Ya, jadi mudah, 2000 ml sama dengan 2000 gram. Nah, sedangkan di sini airnya satuannya harus kilogram. Ya, berarti tinggal dirubah ke kilogram. Dibagi 1000. 2000 gram dibagi 1000 itu adalah 2 kilogram. Ya, jadi massa airnya 2 kilogram. Berarti secara matematik mol X sama dengan 0,5 molal ya, atau mol per kilogram dikali 2 kilogram. 0,5 dikali 2 itu sama dengan 1 mol. Sekarang mol X-nya sudah diketahui sebanyak 1 mol. Ya, kalau molnya sudah diketahui, kita bisa mencari MM, massa molar atau massa molekul relatif. Nah, ini rumusnya. Ya, saya tulis lagi, MMX sama dengan massa X dibagi mol X. Sama dengan massa X-nya. Ada di soal ini, diketahui 60 gram. Ya, dibagi mol X-nya 1 mol. 60 bagi 1 sama dengan 60 gram per mol. Jadi massa molar X 60 gram per mol atau MRX itu adalah 60. Ya, itu jawabannya. Jadi ini konsepnya
ya, konsep mol, kemudian titik didih larutan ya. Konsep mol itu sudah dipelajari di kelas 10. Nah, ini soal tugas yang harus dikerjakan ada 4 soal. Yang pertama, glukosa yang masanya 18 gram dilarutkan dalam 200 ml air. Nah, ini mili air dirubah ke massa ya. Berapa titik didih larutan yang ditanyakan? Titik didih larutan atau TB yang terbentuk jika diketahui KB air segini, kemudian pada tempat tersebut air murni mendidih pada suhu 90 derajat Celcius. Nah, artinya titik didih pelarutnya bukan 100, tapi ini 98 derajat Celcius. Nomor 2, nah ini juga sama nih. Di pegunungan air mendidih pada suhu sekitar, nah ini titik didih pelarutnya. Kemudian nomor 3, nah yang nomor 3 yang ditanyakan massa dari zat ekor. Ini konsepnya molalitas dan titik didih ya, seperti contoh tadi, walaupun agak berbeda. Kemudian nomor 4 yang ditanyakan kenaikan titik didih atau delta TB. Nah, nomor 4 ini agak berbeda ya, karena di nomor 1, 2, dan 3 itu pelarutnya air, sedangkan di nomor 4 itu pelarutnya adalah karbon tetraklorida. Nah, tapi tidak menjadi masalah karena di sini titik didih dari CCl4 ya atau pelarutnya ini segini ya. Jadi tidak menggunakan air. Yang ditanyakan massa zat ekor. Nah, tugas ini dikerjakan kemudian diupload ya di web atau di Japri via WA. Nah, pertemuan kali ini sudah selesai. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.